dibilang alah Vicky Prasetyo kan begini-gini, nanti juga cerai, nanti juga begini, nanti juga begini. Mereka yang ngomong emang pernah tahu 5 menit 10 menit ke depannya seperti apa. Aku ngelihat kue ya, nanti untuk yang dipotong kayak gitu kan. Nah ini, kalau di belakang ini masih daminya ya? Nanti buat Kalina sama Kak Vicky itu custom design gitu. Jadi kayak surprise juga ya buat aku ya Ci ya. Soalnya kan cara aku juga belum tahu kan seperti apa. Cuma nanti akan ada model kayak gladiator kayak gini tuh. Lucu banget imut-imut. Mas Vicky di sini imut ya? Wow, tinggi Jadi banget. benar-benar tema gladiator Romawi gitu ya. Ini kolosiumnya. Oh. Gitu. Jadi terus udah gitu di bawah kayak ada pilar-pilar Romawi, terus udah gitu nanti ada Raffles tuh emang yang lagi trending cake tahun 2021 sih. Oh gitu, Yang kayak gimana? gini. Oh iya. Oke. Nah, terus figuringnya deh. Terus udah gitu nih kayak ada si daun gold yang emang kesannya Yunani banget, Greek banget gitu. Iya. Biasanya kalau misalkan untuk ceweknya dipakai di sini ya. Iya, gitu. Cowoknya juga sih. Nah, terus di sini dua juga ada icon kayak helm Romawi gitu, soalnya tema kalian kan gladiator. Iya, gladiator. Itu biasa lah si bapak satu itu kan. Nah, ini juga aku kasih tanggal nikahnya, tapi pakai Huruf Romawi. iya gitu. Lucu banget. Ini nanti warnanya gold ya? Warna gold gitu. Ini kolosiumnya ini udah hampir jadi sih. Karena dikebut pesannya Harusnya biasanya kalau misalnya standar tuh berapa sih? standar Berapa lama? custom design 3 bulan. Serius? Saya cuma 2 minggu. ya 2 nama minggu. 3 bulan mah saya belum rencanain menikah. baru merencanain Iya, gitu. gitu. Kalau tapi seberapa penting sih adanya kue pernikahan di pernikahan gitu? Sebenarnya itu hanya simbolis aja ya gitu. Jadi dibilang bukannya untuk jujur ya. Pertama kali saya motong kue waktu pernikahan dulu di awal, warnanya hitam. Nah, kalau sekarang warnanya beda ya Ci ya, gitu putih gitu. Karena memang Ya diharapkan kedepannya terus indah lah, terus putih. Amin ya rabbal alamin. Iya. Gitu. Semoga yang terakhir terus sampai akhir Amin, hayat. amin. Kalau untuk kue sebenarnya ya kalau kata orang sih makin tinggi makin bagus gitu kan. Nah terus kayak pemotongan ya kayak berdua kayak kerjasama pertama pada saat mereka Menjadi suami istri. iya menjadi suami istri gitu. Jadi kerjasamanya coba potong kue gitu. Nah lalu kayak nanti di prosesi juga akan ada saling suap gitu. Jadi kayak kerjasama juga menyuapkan kepada orang tua gitu. Yang maknanya nanti kayak kita terima kasih lah udah dibesarkan seperti itu ya, penghormatan, tanda penghormatan gitu. Kalau tingkat kesulitan sih lumayan ya, karena kan kita bikin kolosium yang details itu kan. Nah jadi memang kita arahin tim kita untuk kerjain biar cepet jadi tanggal 13 itu. Gitu. Tingkat itu kurang lebih yang di belakang atau? Iya, kurang lebihnya segini gitu. Harga sih bervariasi ya. Tergantung desain juga, tergantung. Nah, kalau buat Kak Vicky sama Kak Kalina kan custom design itu memang ya Ada. Kira-kira berapa? Kira 20 juta ada? Lebih. ya segituan kali ya kalau Gue takut. Cici dong yang kalian. Dari berapa sampai berapa gitu, Ci? Kalau di RR Cake sih jujur template desain yang paling simple banget kita start from-nya itu 4,5 sih, start from gitu. Cuman kalau balik lagi tergantung desain ya. Kalau kayak Kak Vicky punya kan yang memang custom desain yang udah pasti di atas 15, udah pasti di atas 15. Di atas 15 juta Di ya? atas. Apa yang 30 nyampe nggak? 30 mungkin nyampe kalau 7 tir kali ya. Cuma kan ini 2 minggu weh. jadinya 2 minggu. Gitu. Jujur ya, aku nggak pernah menikah punya cake yang kayak begini. Jadi kayak yang rasa yang apa ya, seneng sih, seneng banget gitu. Dan juga aku sebenarnya orangnya nggak muluk-muluk ya gitu, nggak muluk-muluk, mau dikasih apa juga nerimo orangnya gitu. Jadi ya memang ini udah didesain sama Cici dan juga sesuai dengan keluarga dari Mas Vicky yang ngurusin. Ya udah, alhamdulillah saya terima kasih banget. Karena Mas Vicky ngurusin yang bagian untuk yang lainnya kan, untuk TV apa segala macam itu di beliau kan. Kalau misalkan
gitu. Kayak gini-gini kan tugasnya perintilan perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki cari uang Laki-laki cari duit gitu. Nah, perempuan yang habisin. untuk menghabiskan tuh. Enggak dihabiskan wanita lain. Oh, jangan. Maksudnya kan yang ada netizen bilang gitu, mendingan uangnya dihabiskan oleh istri daripada Iya, dihabiskan benar. wanita lain. Ada yang bilang biasanya 1 bulan menjelang pernikahan ada aja masalah, dan saya merasakan itu sih. Jadi deg-degannya, harunya, bahagianya semua kayak gado-gado campur gitu. Jadi tapi nikmatin aja, dan mudah-mudahan memang kalau misalkan apapun kesulitan yang dialami sebelum pernikahan itu tidaklah sesulit setelah pernikahan sebenarnya, karena kehidupan pernikahan sebenarnya itu nanti adanya pas setelah saya sama Mas Vicky itu mengucapkan ijab kabul, karena kedepannya pasti bagaimana menjaga rumah tangga itu sendiri kan. Jadi ya sekarang sih nikmatin aja seperti ini, karena menurut saya ini pasti nggak ada seberapa dibandingkan nanti setelah menikah. Yang belum terselesaikan cakes pasti. Terus harusnya juga ada fitting untuk after partinya juga, tapi hari ini nggak bisa. Besok Mas Vicky untuk fitting untuk bajunya, jasnya dia. Jam berapa juga saya nggak tahu. Adanya kayak gitu-gitu aja sih. Surat-surat semuanya sudah beres atau? Nanti dilihat aja nanti. Saya lagi nggak mau bahas itu dulu. Kenapa? Maksudnya lagi pusing-pusingnya atau gimana? Lagi sangat amat pusing dan hektik banget, karena semuanya pada wah ini begini tuh bang, gila banget ya. Hitungannya ekspres sih kak. Kalau regular couples 3 bulan aja udah hitungan ekspres menurut saya. Iya. Apalagi 2 minggu, 1 bulan. Kebetulan papa kan baru selesai banget COVID kan, dan itu biasanya kan masa untuk recovery-nya juga ya kan. Jadi kita lihat nanti aja gitu keadaan papa juga, karena kalau misalnya baru 2 minggu plus nanti ada juga lagi kan untuk di rumah dulu gitu sebelum bisa beraktivitas lagi gitu, dan juga ngerinya nanti malah masih ada atau gimana. Paling kita lihat dulu nanti hasil dari PCR-nya gitu aja. Mas Vicky sih mau datang, saya besok jadi gini, saya kebetulan orang tua saya kan memang pisah, saya besok ke mama saya dulu gitu. Mas Vicky mau ke papa saya, dan juga nggak tahu juga sih, kayak kemarin kan emang nggak sempet datang karena memang sibuk banget gitu, sibuknya bener-bener sibuk banget gitu, kayak nikah cepet segala macem ya. Cuma ya mohon dimengerti aja, bukannya kita nggak mau datang ke rumah orang tua gitu loh. Selesainya aja karena pulang syuting aja bisa jam 10, jam 11 sampai rumah dari pagi gitu kan. Jadi ya kalau misalkan dibilang kita tuh nggak mau datang ke rumah orang tua, masalahnya kita tidak satu rumah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ke rumahnya juga yang ada udah tengah malam, malah lebih nggak enak lagi kan, udah ngantuk gitu. Jadi bener-bener memang hektik banget. Ini aja Mas Vicky udah berangkat meeting syuting lagi. Insya Allah mama sih, saya besok makanya saya mau lihat keadaannya dulu kan. Terakhir sih saya lihat memang bisa jalan, tapi jalannya pun masih pakai apa sih yang tongkat gitu kan gitu, alat bantu untuk jalan. Kalau misalkan memang memungkinkan pasti datang, tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan, saya juga balik lagi tidak bisa memaksakan. Cuma sempet sih kepikir apa pakai bawa ambulans, tapi kayak kok jadi kayak gitu banget ya, jadi memaksakan, malah kasihan orang tua ya kan. Atau kalau misalkan memang besok keadaannya bisa bener-bener bisa saya bawa, ya udah nanti bawa mobil pribadi aja, terus nanti ada orang juga yang jemput gitu untuk nginep dulu kan di venue kan. Saya nggak mau jawab tentang masalah surat atau segala macam, saya takut nanti salah di sini. Jadi baik nanti aja saya jawab. Lalu kedepannya apa sih yang ingin ditekankan dalam membina rumah tangga agar ini menjadi langgeng dengan Mas Vicky? Saya termasuk perempuan yang simple banget. Kalau misalkan kayak sebenarnya sih sama seperti rumah tangga yang lain ya Ci ya, kalau kita mah namanya perempuan ya pengennya adem ayem aja ya gitu. Cuma balik lagi di sini saya memberikan kepercayaan pada suami untuk bekerja, melakukan apapun ya. Mudah-mudahan memang kalau misalkan balik lagi saya mau menjalanin biasa aja sih, gimana ya ngomongnya ya, pengen adem ayem langgeng sampai maut memisahkan, udah gitu aja sih. Saya bukan tipe yang nggak neko-neko ya. Saya cuma pengen jadi ibu rumah tangga, istri yang nyiapin keperluan suami, yang mensupport suami, dan memberikan kenyamanan untuk suami gitu di rumah, untuk anak-anak juga. Dan kalaupun misalkan kayak masalah rezeki segala macam kita cari sama-sama gitu ya Ci ya gitu. Kalau kaya mah bonus ya, kalau kaya bonus ya Ci ya gitu. Yang penting kita nggak kesusahan, itu aja. Jujur ya, di sini saya sangat amat kasihan dengan Mas Vicky.
yang dimana orang banyak yang ngatain dia tuh begini, ngatain dia begitu, tapi kita tidak lagi bisa untuk membungkam mulut orang segitu banyaknya atau menyuruh orang jempolnya untuk nggak ngetik yang macam-macam tentang kita gitu. Jadi kalau misalkan mereka mau berkomentar tentang apapun yang negatif silahkan, tapi saya, Mas Vicky, keluarga dan Allah yang tahu yang sebenarnya. Saya membawa nama Allah, membawa nama Tuhan saya di sini. Kalau misalkan memang sampai masalah kemarin itu yang ditundanya itu karena memang masalah tanda tangan dari Bapak yang belum ada gitu. Kita juga nggak mau lagi juga kali menunda-nunda ibadah ya gitu. Jadi kalau misalkan memang mereka mau bicara apapun, balik lagi terserah gitu. Cuma di sini saya mau bicara demi Allah, bukan ada yang namanya settingan, bukan karena pokoknya dibilang settingan apa segala macam nggak ada gitu. Dan saya juga bukan lagi mengejar untuk pesta yang mewah atau segala macam. Yang baik, yang penting intinya hikmah, terus udah gitu semua berjalan dengan lancar dan khusyuk, udah gitu aja sih. Banyak hal yang tidak bisa saya bilang di sini gitu. Banyak hal yang pasti dua laki-laki yang bisa membuat saya tegar sampai saat ini Aska dan Mas Vicky. Saya bukan tipe orang kalau misalkan ada masalah lari ke tempat ramai. Saya adalah tipe orang yang dimana kalau misalnya saya ada masalah, saya justru lebih baik menyendiri. Kan di situ saya bisa bertanya dan introspeksi diri saya. Kenapa dan mengapa, daripada saya keluar rumah kemana itu tidak menyelesaikan masalah, malah nimbul masalah baru menurut saya gitu. Dan Mas Vicky juga orang yang tanpa dia sadari atau mungkin dia sadari juga beliau ada orang yang membawa saya lagi untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Saya lebih sering lagi untuk nyentuh kening saya ke sejadah gitu. Jadi mudah-mudahan beliau memang akan menjadi orang yang akan selalu bisa menjadi imam saya, mau di dalam saat saya lagi sholat ataupun sebagai kepala keluarga gitu. Dan saya harap saya itu, kita nggak, kalau dibilang alah Vicky Prasetyo kan begini-gini, nanti juga cerai, nanti juga begini, nanti juga begini. Mereka yang ngomong emang pernah tahu 5 menit, 10 menit ke depannya seperti apa. Yang pasti saya sebagai perempuan, saya mencoba sebaik mungkin memberikan yang terbaik, walaupun yang baik deh, nggak usah yang terbaik sama suami saya nanti. Kalau saya nyerah, berarti saya nggak cinta dong sama pasangan saya. Berarti cuma seperti itu aja gitu. Jadi untuk menyerah sama Mas Vicky-nya apa dalam keadaan seperti ini, insya Allah enggak sih. Di setiap selesai saya sholat, maaf Pak, bukan soal agamais ya, enggak. Saya selalu berdoa, ya Allah, berilah rezeki, kebahagiaan, dan umur yang panjang buat mereka yang mencoba menzolimi hamba. Karena apa? Biar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu doa saya. Karena kalau dengan semoga diberikan umur yang panjang, kenapa? Karena biar bisa memperbaiki dan dari sebelumnya gitu. Karena saya juga bukan orang yang baik. Karena saya juga berharap ada orang yang juga mendoakan saya yang sama. Bagaimana sejauh ini pernah ada perbincangan sih dari hati ke hati sama Mas Vicky gitu, curhatin selama ini perjuangan kita sudah seperti apa? Sering banget. Tapi dia bukan tipe yang apa ya? Dia paling nggak bisa ngeliat orang nangis sih intinya. Paling cuma bilang, udah sayang, udah gitu dong. Boro-boro dipeluk. Kita bisa lalui ini bersama, itu yang dia bilang. Dan alhamdulillah ya, Bismillah Mbak, apapun. Pokoknya saya, ya namanya perempuan biasanya, ya bukan biasanya sih, nggak tahu ya, kalau saya saya mikir mau susah mau senang kita jalanin bareng ya kan gitu ya Ci. Artinya sudah siap ke depan apapun yang terjadi Insya dengan Allah, Mas Vicky atau? Insya Allah mau baik mau buruk, mau di atas mau di bawah, saya siap buat yang namanya menjadi pendampingnya beliau. Selama saya selama dia juga mensupport saya, selama dia juga berpihak pada saya akan selalu ada untuk dia apapun kondisinya itu. Wow.